Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan. Hari ini kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga di Sabtu 6 April 2024. Mari kita persiapkan hati pikiran kita beribadah lewat renungan ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Kami hendak beribadah kepadamu ya Tuhan lewat renungan harian keluarga. Engkau menuntun kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami memahami dan tentu melakukan firman Tuhan. Namun ampun kami semua dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, hari ini kita membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ditulis demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan, kita merenungkan dengan tema pembawa pesan yang handal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peran seorang pembawa pesan atau berita adalah sangat penting. Sebuah berita akan tersampaikan dengan benar kepada penerima pesan sangat tergantung pada yang membawa pesan. Lagi kalau pesan yang hendak disampaikan adalah sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu kehadirannya. Yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana kalau pesan tersebut tidak sampai pada penerima pesan. Nah, Yesus Kristus memberi pesan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain supaya mereka pergi dan menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudaranya, dan supaya mereka segera pergi ke Galilea dan berjumpa dengannya di sana. Dalam melaksanakan tugas ini, Yesus Kristus mengulangi lagi kepada para perempuan itu supaya jangan takut. Perasaan takut adalah sesuatu yang sangat manusiawi dan pasti ada pada semua orang. Tetapi dalam hal ini, Yesus Kristus hendak meneguhkan iman para perempuan yang mendapat tugas membawa berita bahwa Dia telah bangkit. Memang sangat disadari bahwa rasa takut pada perempuan-perempuan itu karena situasi waktu itu mereka sedang diawasi oleh pemerintah Romawi dan pemimpin agama Yahudi. Perkataan Yesus Kristus jangan takut menunjuk bahwa lawatannya akan senantiasa ada bersama dengan mereka dan Dia pasti akan selalu dekat dengan umatnya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita sebagai keluarga Kristen juga senantiasa menjadi pembawa pesan atau pembawa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga dipakai oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan pesan atau berita yang mendatangkan damai sejahtera, pastian, ketentraman, bahkan berita yang menghidupkan. Kan sebaliknya pesan yang kita bawa adalah berita bohong yang menimbulkan kegaduhan dan kekacauan. Sebab dunia masa kini dengan adanya media sosial dan berbagai fitur internet sering menyajikan berita terbalik yang meragukan fakta kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, sebagai pembawa berita dan saksi Yesus Kristus yang setia, kita harus benar-benar meyakini dalam iman dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu, sebagai warga gereja, kita diajak untuk terus belajar dari Alkitab tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keterpanggilan kita sebagai orang percaya, agar kita dapat menjadi pembawa kabar baik atau Injil yang handal kepada semua orang. Yesus Kristus pasti menolong kita menjadi pembawa berita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu hari ini dalam renungan harian keluarga yang kami ikuti saat ini. Kami diberi pemahaman lagi yang benar bahwa sesungguhnya kami
yang adalah umat Tuhan harus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia, di mana Tuhan mempercayakan kami untuk hidup, bahwa kami menjadi pemberita firman, membawa kabar baik, terlebih tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik bagi mereka yang belum sama sekali percaya kepada Yesus, maupun yang sudah percaya tapi ragu-ragu, biarlah dengan kehadiran kami semua sebagai pembawa berita yang handal, sebagai pembawa berita yang baik, mereka mampu untuk kemudian percaya kepada Allah di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa Engkau menolong kami semua, memampukan kami menjalani kehidupan ini dalam segala keterbatasan kami, kelebihan kami, mampu membawa pesan-pesan baik, entahkah itu di tengah keluarga, tengah jemaat, masyarakat, kemana kami pergi dan berada. Berkati keluarga kami, suami, istri, anak, perempuan, selalu ada cinta kasih, kerukunan, dan berkati kami dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing dimanapun Tuhan mempercayakan kami untuk bekerja. Kami yang ada dalam sukacita iman dengan berbagai berkat Tuhan hari ini, biar sukacita itu terus terarah kepada Tuhan. Kami yang bergumul dengan berbagai hal, entah sakit, dalam kebimbangan, bergumul tentang pekerjaan, tentang studi, masa depan, biarlah Tuhan menuntun dan menyertai kami, tidak putus asa, tidak kecewa, menjalani kehidupan ini, tetapi terus ada pengharapan di dalam Tuhan. Semangat kebangkitan Kristus selalu mewarnai perjalanan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu, Maranatha Selatan, bahkan semua kami yang tekun dan setia mengikuti renungan harian keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Pemerintah diberkati, pemimpin gereja kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga Engkau yang akan terus memberkati Komisi Multimedia agar mereka dipakai oleh Tuhan senantiasa untuk menjadi saluran berkat dengan talenta yang mereka miliki. Perjalanan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dituntun dan disertai sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera dan berkat yang berasal daripada Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit menyelamatkan kami. Kami berdoa, amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikian program kita di hari ini dalam renungan harian keluarga. Semoga terus ini menjadi berkat, memberi inspirasi. Selamat bekerja, berkarya. Jangan lupa ikuti terus program renungan harian keluarga. Jangan lupa share, subscribe, like, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.